Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal ardu lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para kiai, para muallim, para tokoh masyarakat, para sadat, alhamdulillah wa syukrulillah, saya bisa hadir bersama saudara dari Buntut, Kiai Haji Ade Muhammad Nasih. Kakek saya memberi nama beliau Nasikhul Umam Al-Azhari. Beliau kebetulan sama-sama dengan Ustaz Kiai Haji Jamil Al-Azhari juga sama di Mesir. Bisa hadir di majelis At-Taubah ini dalam rangka haul beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ali dengan Umi Nyai Hajjah Faridah binti Kiai Haji Muhammad Zaid. Wafarulahumullah, amin ya rabbal alamin. Wa abaihima wa ajdadihima wa ada alaina min barakatihim wa asrarihim. Alhamdulillah Kiai Farid dan adiknya Kiai Ufer bersama kita semua tadi barusan sudah membaca maulid. Maulid dengan haul itu ya munasabah, sesuai, karena maulid itu mbahnya haul. Ada yang bilang kok gabung-gabungan, ada maulid, ada haul, ada kita nggak apa-apa. Maulid itu ya memperingati lahirnya Rasulullah, juga wafatnya Rasulullah. Jadi maulid itu dia dedengkotnya haul, itu mbahnya haul, leluhurnya haul itu ya maulid. Ada Habib Fathat barusan tadi, Al-Mukarram Sahabul Fadilah Kiai Mashkur Al-Hadrami, beliau Jebolat Hadramut, asistennya Habib Umar bin Hafiz yang dapat futuh di pol tangan. Jadi pondoknya di Al-Anwar Sarang Syariat, Torikohnya di Yaman, hakikatnya di pol tangan. Alhamdulillah kita semua tadi dapat fuyudatnya, limpahan nurnya barusan kita dengar tadi. Barusan ngerti nggak ngerti, yang penting kecipratan, keberkahan. Ngerti nggak ngerti, yang penting keberkahan. Itu futuh pol tangan itu.
al-futuhat wal fiyudat. Nikmat sekali saya hadir di sini. Saya nggak mau nambahi beliau, nggak, sekedar mendongeng aja, mendongeng aja. Kalau orang tua kan senangnya dongeng. Nikmat, nyaman, alhamdulillah bisa hadir di haul yang mubarak ini, penuh barokah, penuh rahmat, mudah-mudahan penuh maghfirah juga. Kalau udah barokah rahmat tidak jelas. Bahwa peringatan haul itu dalam rangka kita mengenal haliyah, sepak terjang orang-orang yang ahli ibadah, orang soleh, ya, termasuk yaumun min ayyamillah itu, wa dzakirhum bi ayyamillah, termasuk maulid maupun haul itu ya ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Kelahiran dan wafatnya orang soleh itu min yaumun min ayyamillah. Ada nenek moyangnya Ki Masykur di Hadramut berkata, katanya kalau kita mengenal orang soleh, kita mengenal orang soleh maupun orang solehah, itu bisa membersihkan hati kita, mencuci hati kita yang berkarat. Ya, kalau kita pengen hatinya bersih, pengen kinclong lagi, sering-seringlah datang maulid dan haul. Tentu haulnya orang yang ahli ibadah dan orang soleh. Itu yang seharusnya di haul itu orang soleh dan ahli ibadah, yang punya keistimewaan karena ibadah dan kesalehannya. Ya seharusnya dahulu. Sekarang sudah seperti trendy itu, banyak yang ya Allah ya Rabb. Seharusnya yang dihauli itu orang, supaya kita teladani, bukan hanya sekedar menteladani, bukan hanya sekedar mengenang, tapi sobunul qulub wa ma'uha, sabunnya hati dan air buat hati sendiri, supaya hati kita subur makmur menghijau. Hidup hayatul qulub, hidupnya hati itu dengan zikrus sholihin, ya, zikrullah, berzikir pada Allah, wa zikru ahbabihi minal anbiya wal mursalin, wa dzikrus sholihin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wajib, itu sebenarnya wajib. Kelihatannya nggak wajib, kelihatannya, tapi sebetulnya wajib. Yang namanya orang soleh itu Masya Allah ya Rabb, bukan hanya ibadahnya, bukan hanya amaliyahnya, bukan hanya haliyahnya, bukan hanya zatnya, apanya aja perlu kita kenal, apanya aja sebaiknya kita kenal, kita ingat-ingat. Kalau mengingat Allah udah jelas itu ibadah kan, perintah dari Allah, perintah secara lugas menusus Al-Quran. Uzkurullaha zikran katsira, kata Jibril. Uzkurullaha zikran katsira alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Zikrul anbiya, enggak ada perintah secara mansus, tapi wajib juga. Bagaimana kalau kita nggak nyebut Nabi kita Muhammad, sholat kita akan sah? Nggak mungkin sah. Apalagi umatnya nggak tahu siapa Nabi Muhammad itu, bahkan namanya nggak ngerti, bagaimana mau masuk surga dia. Makanya alhamdulillah Abah Farid, alhamdulillah ada Ki Ade datang itu, kata beliau
dari Banyuwangi sengaja langsung ke sini. Iya, dari Banyuwangi beliau mampir ke Habib Soleh Tanggul ziarah, terus jos ke Cirebon langsung ke sini. Itu dalam rangka ya mengenang orang-orang soleh-soleh. Beliau alhamdulillah ini mursyid Thariqah Syatwariyah, penerus Thariqah Sepuh di Buntet ya. Kalau dari Buntet itu, kalau dari Mbah Muqayyid nanti jalurnya ke Pamijahan Sa'adul Muhi, terus ke Syekh Abdul Rauf Singkil ya. Kalau dari Kiai Muhammad Anwar alias Kiai Krian ke Kaliwungu, terus ketemunya di Syekh Ahmad Al-Qusyashi Al-Madani, Syekh Ahmad Al-Qusyashi Al-Madani, sama-sama ketemu di situ tadi. Kiai Asy'ari Kaliwungu, Mbah Asy'ari. Itu jadi mengenang orang-orang soleh-solehah itu. Jangankan orangnya, jangankan namanya itu, Masya Allah. Kita dalam Al-Quran nggak ada nama Ashabul Kahfi, itu nggak ada, tapi sepak terjangnya diabadikan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi. Lalu apa kalau kita nyebut nama Ashabul Kahfi itu salah, haram, apa bid'ah? Ashabul Kahfi itu auliaullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah pada zamannya, sehingga karomahnya luar biasa itu. Bahkan banyak ulama yang mengatakan Ashabul Kahfi sampai sekarang masih hidup, nggak satu dua orang ulama yang mengatakan Ashabul Kahfi masih hidup sampai sekarang. Sebab makomnya itu mirip makomnya Imam Mahdi kalau Ashabul Kahfi. Makam kewaliannya seperti Imam Mahdi, juga seperti Nabi Khidir dan Nabi Ilyas makomnya. Bainal adam wal wujud. Di dalam Al-Quran Allah memuliakan Ashabul Kahfi ini. Petilasannya Ashabul Kahfi dibangun masjid di atas. Kenapa bangun masjid di atas petilasan Ashabul Kahfi? Karena mengenang perjuangan dan ibadahnya Ashabul Kahfi dalam gua petilasan. Nah ini kita semua tahu bahwa Majelis At-Taubah ini petilasannya orang-orang soleh, orang-orang soleh yang menghuni rumah ini, juga orang-orang yang pernah datang di rumah ini. Petilasan yang luar biasa. Wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidzanna 'alaihim masjida. Pakai lam taukid kata Ustaz Maskurnya tadi. Ustaz Maskur bahas tahus soroh Alfiyah lagi. Lanattakhidzanna 'alaihim masjida. Lam taukid, nunnya nun taukid sakila lagi, double taukidnya. Itu fi maqamil madhi, di situ tuh Allah memuji perlakuan orang-orang mukmin dengan memuliakan petilasan Ashabul Kahfi dibangun masjid. Nah, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim, petilasannya Nabi Ibrahim diabadikan sampai sekarang. Yang haji yang umroh tahu kan apa yang disebut makom Ibrahim. Ada makom Ibrahim, dilihat kirain apa, batu di belengker pakai emas luar biasa, dijaga askar, kirain apa sih? Telapak kaki, telapak kakinya Nabi Ibrahim, makom Ibrahim yang membekas di batu itu ketika bangun Ka'bah. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Diizini oleh Allah seperti yang dikatakan oleh Ustaz Maskur tadi barusan. Dapat izin dari Allah di situ, suruh kita ikuti, kita sholat di situ. Manfaat dunia akhirat sholat di situ. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaknya sholat 2 rakaat di belakang makom
Ibrahim sesuai dari perintah Allah tadi, dan Rasulullah selalu melaksanakan itu. Sayyidina Umar Ibn Khattab punya inisiatif untuk sholat di belakang petilasan Nabi Ibrahim, telapak kaki. Diiyakan oleh Al-Quran, diizini oleh Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu petilasan. Makanya di Jawa ini alhamdulillah banyak petilasan para aulia, para ulama. Kadang-kadang bilangnya kuburan, makomnya padahal maksudnya petilasan, maksudnya makom itu. Di dalamnya nggak ada jasadnya. Makom Syekh Subakir, katanya begitu. Mikiri aja sampai kepalanya ngebul itu, ada orangnya nggak di dalamnya. Dan ternyata Syekh Subakirnya balik lagi ke Turki, di situ petilasannya ada. Kata profesor ahli sejarah, katanya begitu, Profesor Ki Haji Sunyoka, yang babat-babat tanah Jawa itu Islam. Jadi ini Majelis At-Taubah ini petilasan beliau-beliau ini harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita syiarkan, wajib. Kalau bisa dikatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, pakai usul fikih al-aslu fil amril wujub, boleh-boleh aja, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Itu kan amar zahirnya itu. Zahirul amri lil wujub. Katanya tekstualis. Aliran tekstualis ya, good. Masya Allah, luar biasa. Itulah. Jadi bahkan namanya bukan hanya petilasan, namanya itu ngeramat. Kalau orang soleh-soleh, namanya kita sebut ngeramat. Nggak ada hubungannya dengan syirik, nggak ada, jauh-jauh son, jauh. Kok bilang syarak syirik bagaimana? Kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad, syirik apanya syirik? Menyebut nama sahabat, apalagi dengan rasa cinta, itu dibalas oleh Allah. Cintanya dibalas oleh Allah itu. Menyebut orang-orang soleh dengan rasa cinta dibalas oleh Allah. Bukan sekedar dibalas, barokah, udah pasti barokah. Orang-orang Cirebon begini bilang, orang Cirebon. Saya mau cerita jawakannya orang Cirebon. Kalau di Jakarta apa ya jawakan? Jampi-jampi gitu ya. Jampi-jampinya orang Cirebon itu. Maksal mina tamliho kaping telu maratulus kaping pate nenunus pingli mane Zun wanus lan falistut yunusu kepitu kitmir wahamron asune wong pitu. Ashabul Kahfi namanya itu. Kalau ada barang hilang-hilangan cepat ketemu itu, sampai sepertinya agak mustahil ketemu. Tiba-tiba hal yang aneh aku bisa ketemu aja dengan baca itu. Ya, apalagi tulisannya ditempel di mobil, insya Allah gak bakal hilang mobilnya, gak bakal hilang mobilnya, insya Allah tempel di mobil. Kalau hilang, misalkan hilang, diganti yang lebih bagus mobilnya itu. Gak bakal, insya Allah untuk keselamatan itu. Kata para ulama, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu nama-nama Ashabul Kahfi ini barokahnya bisa nggak kebakaran, rumah nggak kebakaran, aman dari pencurian dan dari kelelep, tenggelam, insya Allah. Dari tenggelam aman, insya Allah. Ya Ashabul Kahfi. Maksal mina tamliho kaping telu martinus kaping pate nenunus pilih manazun wanus. Maksal mina tamliho kaping telu martinus kaping pate nenunus pilih manazun wanus. Nemzun wanus lan falistut yunusu kepitu kitmir wahamron asuna wong pitu. Tar Abah Farid nulis, ditulis Abah Farid, tulis buat anak-anak majelis ini, buat jimat asal yang buat ngetrek orang aja. Insya Allah itu siap. Ini sekedar nama orang-orang soleh, luar biasa sekedar nama.
Maka wajar kalau baju bekas orang-orang soleh, petilasannya apanya mengandung barokah, itu wajar, boleh-boleh aja, bagus-bagus aja, dalam rangka mengenang orang-orang soleh yang tentu linknya kepada Gusti Allah Subhanahu pada Allah. Orang yang dicintai oleh Allah sudah barang tentu apapun yang dilakukan dan segala yang berhubungan dengan dia diridhoi oleh Allah. Jangan mentang-mentang udah orang yang meninggal kuburannya nggak dirawat, nggak diziarahi, dilupakan begitu aja. Wah, ini bahaya, ini bahaya. Bahaya. Dulu Al-Kisah juga Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi itu di Damaskus ada orang benci banget sama beliau itu karena beliau itu salah satu wali yang mubtalan bil ingkar, salah seorang wali yang mubtalan bil ingkar, banyak yang ingkari padahal beliau wali kutub, Sultanul Arifin gelarnya, Sultanul Arifin mubtalan bil ingkar. Ada orang benci banget sama beliau padahal orang ahli agama, padahal cuma mungkin yang seperti apa yang dikatakan Ki Maskur tadi, mahjub, orangnya ketutup, nggak tahu beliau waliullah, itu nggak tahu, nggak paham. Ahli agama juga sama, benci sama beliau, habis-habisan bencinya. Kuburannya beliau dekat dengan rumahnya, saking bencinya sampai beliau wafat meninggal masih benci aja, nggak hilang-hilang tuh, nggak seperti orang Jawa kan. Orang kita orang Indonesia gitu kan, orang Indonesia itu kan prinsipnya gitu, tego uripe ora tego batine. Kalau masih hidup ya iya aja masih hidup, kalau udah meninggal ya kasihan, udah meninggal kita maafin kita. Sampai beliau wafat masih benci aja sama Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ceritanya suatu saat mau dibongkar itu kuburan sama dia, mau dibongkar, mau dibakar, dibakar dulu belum mau dibongkar, rencana bawa cangkul kurang lebih sekitar 20 meteran lah, mau nyangkul, mau bakar kuburannya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ambles dia kata, ambles 20 meter, ambles 20 meter, ditolongin sama orang-orang, semakin ambles, ditolongin semakin ambles sampai nggak kelihatan, nggak tahu kemana raib. Itu petilasannya orang soleh. Apalagi amalia ya, amalia mengenang amaliyahnya, ibadahnya, karomahnya luar biasa. As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu beliau tadinya seorang penyanyi, suaranya enak karena dia jadi amat, jadi nurut apa kata majikannya, suruh nyanyi, nyanyi dah, nyanyi terus di pub-pub, kalau di kafe-kafe nyanyi, nyanyi nurut, kalau enggak ya karena dia sebagai amat status. Suatu ketika malam hari nyanyi dengan suara yang indah luar biasa, orang pada konser itu berjoget di mana-mana. Ada ulama ikut dengerin, ulama besar, wali besar ikut dengerin, duduk paling depan itu pakai sorban, ikut joget juga tuh ulama tuh, gede-gede. Ayo terus, orang-orang pada malu, ini kiai mau ngapain dengan konser tuh. Terus kata kiainya gitu, terus keplok-keplok gitu. Al-Imam Al-Arif Billah Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu dari Mesir, wali kutub Zunnun Al-Misri ini, Kiai Ade sering ziarah ke beliau waktu di Mesir, Kiai Jamil juga ikut joget, ikut denger. Udah selesai nyanyi, kata beliau, kata kiainya, coba Kiai Ade nyuruh begitu, bisa nggak? Kita harus ikut konser. Udah selesai, kata kiainya, saya
tolong saya pengen nyanyi, katanya boleh gak, katanya. Oh kiai mau nyanyi, katanya. Ya silakan kiai nyanyi. Kiainya nyanyi tuh, nyanyi merdu banget suaranya, masya Allah, isinya puji-pujian kepada Allah dan Rasulnya, fi madhir Rasul, muji-muji Rasulullah. Orang itu sekafe, sekonser semua nangis semua, itu nggak ada yang nggak nangis berjamaah itu karomahnya beliau, termasuk Rabi'ah Adawiyah nangis. Besoknya Rabi'ah Adawiyah datang ke beliau minta belajar. Wahai Tuan Guru, belajar, saya pengen bersihin hati biar futuh. Belajarlah sama Imam Zunnun Al-Misri sampai jadi, sampai tuntas jadi wali beliau. Wali yang makamnya kelas tinggi itu, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Konsepnya adalah konsep mahabbah, konsep mahabbahnya Imam Ghazali, konsep mahabbahnya Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau itu alirannya aliran mahabbah. Kalau aliran mahabbah susah, itu fadlun min Allah, ya, anugerah dari Allah. Konsep mahabbah susah, nggak pakai makom-makoman, ya. Langsung mahabbah, langsung link pada Allah, sambungan langsung. Sehingga beliau punya karomah yang luar biasa ya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah baca Qur'annya merdu, enak, luar biasa, dan karomahnya luar biasa. Sampai ulama-ulama zaman itu sering mampir sama beliau tuh, malah ngaji. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu suatu ketika ngadu karomah dengan beliau. Ayo kita ngadu karomah. Kadang-kadang wali dengan wali suka meluncuk gitu. Ayo kita ngadu karomah. Beliau gelar sajadah di atas air, ngajak sholat. Kita sholat bareng yuk, gelar sajadah di atas air. Kata Rabi'ahnya, jangan gitu dong Kiai, ini banyak orang malu masa karomahnya ditonton. Terus gimana, katanya? Begini aja, katanya. Beliau gelar sajadah di atas apa? Di atas ini, di atas langit, di atas mega. Gitu. Ayo kita sholatnya di sini aja. Kiainya belum bisa terbang tuh saya. Masya Allah. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Suatu ketika Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i, gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ngajak haji beliau. Sayyidah Rabi'ahnya pengen haji itu, ayo kita haji, ayo haji. Jadi saya banyak duit. Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i ambil duit di kantongnya, itu isinya emas semua, padahal kantongnya kosong, gak ada apa-apanya, belum melarat. Beliau bukan melarat lagi, super melarat. Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i ini super melarat, pengembala kambing, tapi di kantongnya kok banyak emas nih buat haji. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bilang, kalau dari begituan mas saya juga bisa deh, ambil dari awang-awang, dari udara deh, duit emas perak lebih banyak lagi. Itu padahal Imam Syaiban Ar-Ra'i ini luar biasa, orang yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Sayyidah Rabi'ah makamnya mahabbah, beliau di atas, karomahnya di atasnya beliau. Imam Syaiban Ar-Ra'i itu kalau lagi junub, lagi ngembala kambing, nggak ada air, datang awan nyirami dia, menghujani beliau. Setiap kali punya janabah atas besar, dimandiin sama awan. Tinggal ngundang awan aja, panggil teriakin datang, udah kayak buka shower aja, ces. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah luar biasa. Konsepnya itu mahabbah. Itu yang biasa dinyanyikan oleh Sayyidah Al-Anisah Kaukabus Syarq, Ummu Kulthum. Senangannya Kiai Ade dengan Ustaz Jamil, senangannya itu tiap hari nyetel Ummu Kulthum. Isinya nyanyian Rabi'ah Adawiyah. Uhibbuka hubbaina hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlul lidzaka
Wa amal ladzi huwa hubbul hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Wa amal ladzi huwa hubbul lah fa kashfuka lil hajbu hatta araka. Itu yang dikatakan Kiai Maskur barusan tadi. Tapi saya nggak mau nerangin. Dan yang tadi aja udah berat. Ini bayangkan dongeng aja. Fa kashfuka lil hajbu hatta araka. Permintaan beliau hanya itu. Fa kashfuka lil hajbu hatta araka. Musyahadah. Walhasil yang namanya orang soleh solehah, keturunan orang-orang soleh solehah, keturunan orang ahli ibadah, keturunan para kekasih Allah, itu petilasannya aja barokah dan wajib kita kenang. Wajib kita kenang. Bukankah menyebut nama 2 orang, 25 orang Nabi dan Rasul itu wajib? Baik kita kalangan Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengetahui nama 25 orang Nabi dan Rasul, kata beliau adalah orang-orang pilihan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sangat wajib. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Yaqubu Yusuf wa Ayyub kadha Su'aibu Harun wa Musa wal Yasar. Kita seterusnya Isa wa Toha khatimun da'ghayya. Maka banyak amaran para aulia dan banyak orang diangkat menjadi orang-orang yang istimewa sebagaimana para aulia itu karena nyebut-nyebut namanya para wali. Sehingga ada thariqah tersendiri, thariqah sendiri yang wiridannya nyebut nama-nama wali, nama-nama sahabat, disebut-sebut sahabat ahli Badar. Itu thariqah tersendiri sebetulnya. Thariqah nyebut-nyebut nama sahabat ahli Badar. Sehingga kata Mbah Muslih Meranggen, banyak orang diangkat jadi wali Allah karena nyebut-nyebut nama sahabat ahli Badar. Yang 313 itu. As-Sayyid Al-Barzanji, penyusun kitab Barzanji, itu kan nyusun nazam tentang ahli Badar. Nazam isinya nyebut-nyebut sahabat ahli Badar. Al-Imam Khalid An-Naqsyabandi, Qutbul Arifin fi zamanih, Khalid An-Naqsyabandi, di situ beliau nyusun kitab Jaliyatul Aqdar fi sholawat ala Sayyidil Mukhtar wa tawassul bi ahlil Badar. Dan banyak para wali besar, para wali-wali aktab yang nyusun kitab tentang nama-nama sahabat ahli Badar. Baru namanya doang, itu baru namanya doang disebut sudah banyak karomah barokah. Di mana kata pepatah mengatakan apa arti sebuah nama, katanya yang nggak ada artian nama Allah paling ngebul. Ini namanya wali, bisa main nggak bisa. Namanya aja luar biasa, petilasannya luar biasa, apalagi mengenal kebaikan amal ibadahnya luar biasa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Barusan di Yasin, surat Yasin dibaca tuh. Orang kadang-kadang belajar Quran tapi nggak mondok, nggak ngaji sama ulama sama kiai, lupa sama ayat itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Luar biasa. Shadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di haul beliau. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semakin cinta ulama, kita semakin cinta orang-orang soleh solehah, kita semakin cinta sama ahli ibadah. Apapun yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Ala hidiyah wa li kulli natin solihah wa li hadratir rasul
walil anbiya wal mursalin wal muslimin wal muslimat wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa man aradna an naqra'ahu lahum wa nas'alallaha an yaghfir lahum wa yarhamahum wa yufarrijuna umumana wa kurubana biwasilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walil maghfurlah Kiai Haji Ali wa zawjatihi al-karimah as-salihah Nyai Hajjah Faridah binti KZ. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal barakata 'alaina wa 'ala jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma anzil 'alaina min barakatihim. Allahumma anzil 'alaina min barakatihim. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat, insyaallah tanggal 22 September ini Abah Farid dengan Abah Fathan ya? Iya bareng ya? Insyaallah mau umroh. Nanti kita praktekin tadi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla di situ. Habis itu doa di multazam makbul dah. Apalagi ziarah ke Rasulullah udah nggak bisa diceritain dah, itu sudah. Dari sholat barokat di belakang makam Ibrahim terus di multazam illa stujibalahu sampai wallahi ma da'utullah fil multazam illa stujibali. Itu sahabat semua bilang gitu, demi Allah saya kalau doa di multazam selalu dijabai. Para sahabat semuanya itu, sahabat tabi'in terus sampai guru-guru kita semua. Di tanggal berapa Abah? 22 September beliau mau umroh juga. Habib Fathan udah terdaftar 50 orang. Mudah-mudahan saya ke bawah juga nih. Ya kan? Bisa bareng rahat di sana, bisa burdahan nanti. Oh, iya. Saya kira itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala sambutannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.